Halo semua, di sesi kali ini kita akan coba membahas bersama tentang perspektif sistem dunia. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teori sistem dunia ini sebenarnya berakar dari teori dependensi, sedangkan teori dependensi itu sendiri berakar dari teori modernisasi. Yang pertama kita akan coba bahas bagaimana sejarah lahirnya teori sistem dunia ini. Yang pertama adalah bagaimana teori sistem dunia ini lahir. Pertama, kita melihat negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, itu mengapa kok bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Negara-negara ini disebut dengan New Industrial Countries. Jadi, teori ini melihat kenapa negara-negara Amerika Latin gagal, tapi ada juga negara-negara yang bisa berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, atau yang disebut dengan negara New Industrial Countries, negara-negara industri yang tumbuh, yang baru, gitu. Lalu yang kedua, perspektif sistem dunia ini muncul karena apa? Terjadinya krisis negara sosialis, perpecahan Republik Rakyat Cina atau yang disebut dengan Tiongkok sekarang, dan Uni Soviet menjadi beberapa negara bagian, seperti bukan negara bagian, maaf, mungkin negara-negara baru, ya. Kemudian kegagalan revolusi kebudayaan, stagnasi ekonomi, keterbukaan akan modal asing terhadap negara-negara ini, itu merupakan tanda awal kebangkrutan Marxisme yang bersifat revolusioner. Lalu yang ketiga, teori ini lahir karena krisis hegemoni Amerika Serikat. Krisis ini berupa apa? Adanya perang Vietnam, krisis Watergate, kemudian embargo minyak pada tahun 1975, dan juga inflasi serta stagnasi ekonomi di tahun 1970-an. Sehingga menjadi awal tanda hancurnya hegemoni politik Amerika Serikat, terutama politikal ekonominya. Nah, apa warisan pemilikan yang diambil atau diadopsi oleh perspektif sistem dunia? Yang pertama adalah warisan pemilikan neo-Marxisme dan juga Prancis, pendekatan analis Prancis. Saya juga bingung gimana nih menyebutkannya. Nah, tapi yang pertama, warisan pemilikan neo-Marxisme yang dimaksud adalah mereka mengambil akar teori dependensi, soal ketimpangan nilai tukar, eksploitasi negara pinggiran oleh negara sentral, kemudian pasar dunia dan moda produksi yang dikembangkan oleh Andre Gunder Frank, Dos Santos, dan juga Samir Amin. Kemudian pendekatan analis Prancis yang dimaksud adalah ketotalan sejarah dan sejarah global, bahwa sejarah dan ilmu sosial itu harus memiliki kecenderungan yang jangka panjang. Perubahan orientasi kajian sejarah dari model kesejarahan menuju analisis sejarah dengan orientasi permasalahan. Dari warisan pemikiran itu, perspektif sistem dunia mengambil asumsi teoritis dan juga penjelasan utama. Mereka melihat bahwa yang namanya negara semi pinggiran itu berkembang menjadi model trikutub, terpolar menjadi trikutub, gitu ya. Jadi negara sosialis ke semi pinggiran, dari semi pinggiran ke negara sentral, dari negara pinggiran ke negara semi pinggiran. Jadi ada tiga kutub antara negara pinggiran, semi pinggiran, dan negara sentral. Lalu kemudian secara metodologis, asumsi teoritisnya adalah bahwa yang namanya sebuah negara atau sebuah perspektif itu harus memiliki metode pengkajian tradisional terhadap ilmu sosial. Bahwa secara metodologi, pembagian disiplin ilmu sosial itu harus bergerak maju, memiliki batasan-batasan mana yang kapitalisme, mana yang sosialisme. Masyarakat itu sebuah sistem yang menyejarah, itu harus dilihat, dan melihat bahwa sejarah dan ilmu sosial itu menjadi penting untuk pembahasan sistem dunia. Nah, perspektif sistem dunia ini memiliki beberapa implikasi kebijakan. Yang pertama adalah impian pembangunan nasional yang tidak pernah direalisasikan bagi kebanyakan negara, apapun yang digunakan, itu diharapkan bisa muncul dari teori sistem dunia ini. Lalu kemudian cita-cita pembangunan nasional yang telah mampu diwujudkan oleh sedikit negara berakibat pada perubahan radikal secara global. Dan yang terakhir adalah strategi penahanan surplus ekonomi oleh negara produsen itu berbeda perjuangan kelasnya di tingkat negara yang lebih nasional, gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya kekuatan teori sistem dunia itu di skala global? Yang pertama adalah kita bisa melihat dari aspek agenda penelitiannya. Yang kedua adalah metode penelitian dan perangkat data yang mereka sediakan.
Nah, kritik terhadap teori sistem dunia itu sendiri adalah wujud konsep sistem dunia itu seperti apa itu tidak jelas sebenarnya. Lalu kemudian yang dimaksud dengan spesifikasi sejarah itu seperti apa, itu juga mereka belum bisa jelaskan. Dan analisis stratifikasinya juga, ukuran-ukurannya juga tidak jelas, sehingga membutuhkan sebuah kajian tersendiri. Nah, bagaimana mereka menanggapi kritik terhadap teori sistem dunia? Mereka mulai melakukan yang disebut dengan reifikasi, spesifikasi sejarah, dan analisis stratifikasi. Sehingga muncullah beberapa perspektif sistem dunia dikembangkan oleh Alvin Yeso, Sung Nam Cho, ya kan? Bagaimana mereka menjelaskan keberhasilan ekonomi di Hong Kong melalui revolusi industri, diversifikasi ekonomi, dan juga sebagai pusat keuangan dunia. Lalu berkembang juga perubahan struktur kelas di Cina daratan, ya kan, dengan melakukan penarikan dan integrasi kembali. Lalu bagaimana sistem dunia ini melihat bahwa skalanya juga tidak hanya global tapi berskala nasional, di mana karakteristik sistem dunia itu bisa diadopsi di setiap negara, di mana kajian irama siklusnya itu bisa nyambung juga dengan dinamika di tingkat global, bahwa kekuatan nasional itu juga bisa dilihat dari sistem dunia ini.